Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Pada kesempatan kali ini, saya Bayi Amrina Rosyada akan menceritakan sinopsis film yang berjudul The Message, yang berisi tentang perjalanan awal dakwah Rasulullah SAW sampai kejayaan Islam. Cerita ini diawali tentang keadaan kota Mekah pada saat itu yang menjadi pusat perdagangan yang dipimpin oleh para saudagar kaya, dan statusnya sebagai rumah Tuhan membuat kota Mekah menjadi istimewa. Selain itu, penduduk Mekah juga menjadikan berhala Tuhan dan Ka'bah sebagai tempat penyimpanan 3 berhala utama, yaitu Lata, Uzza, dan Hubal. Di samping itu, Rasulullah SAW menyebarkan dakwahnya secara diam-diam, dan turunlah wahyu pertama di Gua Hira melalui malaikat Jibril, yaitu surah Al-Alaq ayat 1-5. Mendengar hal tersebut, Abu Sufyan dan para petinggi kaum kafir Quraisy yang lain meminta Abu Thalib paman Rasul untuk memujuk Rasulullah SAW menghentikan dakwahnya. Akan tetapi Rasulullah SAW menolaknya, dan beliau bersabda, "Kalaupun mereka memberikan matahari di tangan kananku dan bulan di tangan kiriku, aku tidak akan meninggalkan pesan dari Tuhanku." Kemudian Hudzaifah yang merupakan anak dari Utbah, salah satu petinggi kaum kafir Quraisy, dan saudara dari Hindun yang merupakan istri dari Abu Sufyan menyatakan keislamannya, sehingga dengan keputusannya tersebut dia dikeluarkan dari keluarganya. Sementara itu, Ammar yang merupakan pemuda Mekah yang mengajak serta kedua orang tuanya masuk Islam ditangkap oleh kaum kafir Quraisy, dan dia akan dicambuk oleh Bilal yang merupakan budak dari Umayyah. Akan tetapi Bilal ternyata tidak mau melakukan hal tersebut, yang menyebabkan dia disiksa dengan cambukan dan ditindih oleh batu besar di atas perutnya. Karena mendengar hal tersebut, Abu Bakar memerintahkan Zaid untuk menebus Bilal, dan Bilal pun bebas dari siksaan tersebut. Setelah mendapat perintah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menyiarkan Islam secara terang-terangan, kaum muslimin pun menyebarkan dakwah kepada penduduk Mekah. Akan tetapi, karena provokasi dari Abu Jahal, penduduk Mekah menyerang Rasul dan para pengikutnya sampai ke Mekah dengan melemparkan batu dan kotoran kepada mereka. Namun pada saat itu Hamzah pun datang untuk menyelamatkan Rasul dan kaumnya dan menyatakan keislamannya. Setelah itu Rasulullah SAW memerintahkan kaum muslimin untuk mencari perlindungan di Abysinnia, dan atas izin Allah mereka selamat dari pengejaran kaum kafir Quraisy. Sementara itu, Abu Sufyan memerintahkan penduduk Mekah untuk mengusir Rasul dan pengikutnya dari Mekah sehingga mereka tidur di gurun terbuka. Pada saat itulah Rasul SAW diuji oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu dengan kematian istri beliau Siti Khadijah dan paman beliau Abu Thalib dalam waktu yang berdekatan. Karena merasa tidak aman lagi di Mekah, bersama Zaid beliau pergi ke lereng bukit di Taif. Akan tetapi di Taif beliau juga mendapatkan hal yang tidak mengenakan, yaitu dilemparkan dengan batu oleh anak-anak di kota Taif. Hari itu adalah hari-hari yang paling menyedihkan dalam hidup beliau. Namun keajaiban pun datang, karena beliau dapat mendamaikan 2 kabilah sehingga penduduk Madinah masuk Islam. Sebelum itu, para kaum kafir Quraisy telah merencanakan pembunuhan terhadap Rasul. Akan tetapi yang mereka jumpai adalah Ali bin Abi Thalib yang telah menggantikan Rasulullah SAW yang telah pergi bersama Zaid. Kafir Quraisy pun segera mengejar jejak Rasulullah dengan bantuan seorang badui yang handal, hingga mereka sampai pada suatu gua yang ditempati oleh Rasulullah SAW. Namun atas izin Allah Subhanahu wa Ta'ala, beliau dapat lolos dari kejaran tersebut karena adanya jaring laba-laba dan seekor burung yang ada di depan goa yang berhasil mengelabui mereka. Rasulullah SAW dan Zaid pun melanjutkan perjalanannya ke kota Madinah, dan disambut dengan sangat hangat serta diiringi oleh musik gendang tradisional, dan mendirikan masjid pertama bagi umat Islam, yaitu Masjid Quba.
Mendengar hal tersebut, kaum kafir Quraisy dan pemuka-pemuka Quraisy menjadi geram kembali dan melakukan beberapa peperangan. Namun pada akhirnya, satu persatu petinggi kaum Quraisy menyatakan keislamannya dan bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Allah dan Muhammad adalah utusan Allah. Akhir cerita, mereka semua kembali ke Mekah dan menjalankan ajaran agama Allah, serta menghapus semua tradisi-tradisi jahiliyah. Okay, that's all for me. Thanks for your nice attention. Forgive me for any mistake. Don't forget to like, subscribe, and comment this video. The last I say, Wallahul muwaffiq wal hadi ila sabilir rasyad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.